Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menyerang kota Nagasaki, Jepang, dengan menjatuhkan bom atom dari pesawat. Bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki itu diberi nama Fat Man. Serangan di akhir masa Perang Dunia II tersebut menewaskan sekitar 39.000 orang sampai 80.000 orang. Bom atom kedua yang dijatuhkan di atas kota Nagasaki itu menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Sebelumnya, pada 6 Agustus 1945, bom atom pertama dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokorutsu Jumbi Kosakai berganti nama menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut juga Dokorutsu Jumbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Raji Diningrat sebagai mantan ketua BPUPKI selanjutnya diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Setelah mendengarkan kabar Jepang menyerah tanpa syarat terhadap Amerika Serikat, golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Chairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas dan Kelok Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu, di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia rencana akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada, yang sekarang telah menjadi lapangan Monas, atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Dipilih rumah Bung Karno karena lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan, sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga untuk menghindari kericuhan antara penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi. Dipilihlah rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 056. Teks proklamasi disusun dari Rengas dan Kelok di rumah Jau Kieng Song. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas dan Kelok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampai di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian Kunto dan Ahmad Subarjo ke Rengas dan Kelok untuk menjemput Soekarno-Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 pada tanggal 16 tengah malam. Rombongan tersebut sampai di Jakarta keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam. Tepatnya sebetulnya diambil dari kantor kepala perwakilan anggota laut Jerman. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.